Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Dananjaya, kutunggu kau di pelataran, ucap Aditya sembari berjalan keluar menuju halaman pendopo bersama para rekan-rekannya. Sesaat di bawah teriknya matahari yang mulai meninggi, tampak Ki Aditya yang sedang berdiri bersama Ki Supala beserta para guru padepokan. Sampai muncul Ki Dananjaya dan Rapanca beserta pengikutnya yang keluar dari pendopo agung. Sampai Dananjaya yang menuruni anak tangga padepokan sembari mencabut pedangnya. Sesaat tampak Ki Aditya yang menarik pedang yang sedari tadi tersarung disusul kuda-kuda pembuka bersama pedang yang ia mainkan di tangan. Sesaat dengan berlari mereka menghampiri masing-masing. Sembari mengayunkan beserta menebaskan pedang mereka menyapa. Dengan tendangan beserta pukulan mereka mencoba memberi hadiah pertemuan. Setelah sekian lama mereka tak berjumpa. Beberapa kali Ki Dananjaya yang terjerembab jatuh di tanah karena tendangan yang gagal ditangkis. Tak terasa sang surya telah berada di atas kepala. Kurang lebih 3 jam, kedua tokoh padepokan yang saling serang, mengadu seberapa keras pedang mereka. Sampai datang seorang cantrik yang membawa kabar. Guru, ketiwasan guru, ucap seorang cantrik padepokan yang berlari menuju ke arah halaman pendopo, di mana tarung tanding antara Ki Aditya melawan Ki Dananjaya sedang berlangsung. Sampai cantrik itu yang menghampiri Ki Supala yang berdiri bersama Kamandaka serta Jatmiko. ada apa? Tanya Ki Supala penasaran melihat cantrik yang datang terengah-engah menghampirinya. Prajurit gelang-gelang guru. Ada apa dengan prajurit gelang-gelang? Tanya Ki Supala penasaran. Prajurit gelang-gelang datang ke sini guru. Tadi saya melihat pasukan gelang-gelang berkumpul di desa bawah Bukit Kembar guru. Memangnya ada berapa banyak? Sekitar 3.000 prajurit dan puluhan pendekar wangker guru. Sesaat tampak Ki Supala yang sedang berpikir, sampai sebuah yang pria parubaya itu berikan. Pergi, bawa saudara-saudaramu menjaga pintu masuk padepokan, ucap Ki Supala kepada cantriknya. Baik guru, ucap cantrik itu memenuhi perintah gurunya dengan membawa ratusan cantrik pergi ke arah jalan masuk menuju padepokan. Sesaat kemudian tampak puluhan cantrik pembangkang yang datang menghampiri Rapanca, menimbulkan tanda tanya di hati Ki Supala dan para petinggi padepokan yang ada di sana. Sampai tampak Ki Supala yang terdiam memaku. Sepertinya kekhawatiran yang sedang menyelimuti hatinya. Kenapa Kang Mas Supala? Ucap Ki Dananjaya setelah melihat kekhawatiran yang tersirat di wajah saudara seperguruannya. Jangan-jangan ini ulahmu Dananjaya? Iya, memang kenapa? Sebaiknya kalian menyerah dan berlutut di bawah kakiku, ujar Dananjaya penuh kesombongan. Cih, aku tidak sudi, teriak Ki Supala sembari membuang ludahnya. Dimas Aditya, bunuh pengkhianat itu. Jangan beri ampun, teriak Ki Supala yang geram kepada Ki Dananjaya. Baik Kang Mas, ucap Ki Aditya sembari berlari dengan pedang yang terhunus. Sesaat tampak pertarungan kedua pendekar senior itu yang kembali terjadi. Perlahan tampak Ki Aditya yang lebih unggul dengan segala serangannya. Sampai pertahanan Dananjaya yang perlahan terbuka dikarenakan lelah setelah lamanya pertarungan yang berlangsung.
Sesaat kemudian sebuah tebasan pedang Ki Aditya yang gagal ditangkis Ki Dananjaya melesat masuk mengenai dadanya. Sebuah tebasan yang mengakibatkan luka yang menganga, mengakibatkan darah yang muncrat, kemudian menetes mengalir membasahi tanah itu. Disusul Ki Dananjaya yang tersayut-sayut hendak jatuh. Dimas Dananjaya! Teriak Ki Rapanca disertai ia berlari guna menyongsong tubuh Ki Dananjaya yang hendak ambruk ke tanah. Tampak Ki Dananjaya yang terbaring di pangkuan Ki Rapanca. Dimas, kamu harus hidup Dimas. Sebentar lagi tujuan kita akan sampai. Ucap Ki Rapanca kepada Dananjaya yang sedang sekarat. Balaskan dendamku Kang Mas. Ucapan terakhir Ki Dananjaya sebelum meregang nyawa. Tidak, Dimas, bangun Dimas. Teriak Ki Rapanca penuh kesedihan mengantarkan kepergian saudaranya ke alam baka. Sampai Ki Rapanca yang mengangkat wajahnya menatap ke arah Ki Aditya penuh kebencian. Ki Rapanca sembari mengambil pedang Ki Dananjaya guna membalas kematian sahabatnya. Sesaat pertarungan yang tampak kembali terjadi antara Ki Aditya melawan Ki Rapanca. Sekali lagi Ki Aditya membuktikan kemampuannya dengan terus mencoba tetap berdiri, menerima setiap serangan Ki Rapanca yang membabi buta. Sampai sebuah tendangan yang gagal ditangkis, sebuah tendangan lurus yang melesat mengenai dada Ki Aditya dan terjerembab bersama dia yang muntah darah. Sampai Ki Supala yang meloncat kemudian berhasil menangkap tubuh Ki Aditya. Dimas, kamu tidak apa-apa? Tanya Ki Supala mengkhawatirkan keadaan saudaranya. Tidak, aku tidak apa-apa. Ucap Ki Aditya sembari memegangi dadanya yang memar akibat kerasnya tendangan. Sampai sebuah sabetan pedang yang tiba-tiba melesat hendak mengenai mereka, yang segera ditangkis oleh Ki Kamandaka dan Ki Jatmiko dengan menghadang laju sabetan pedang dengan pedang mereka. Bentrok yang kembali terjadi antara Ki Rapanca melawan Ki Kamandaka dan Jatmiko. Tampak Ki Kamandaka dan Jatmiko yang bahu-membahu mencoba melumpuhkan Ki Rapanca, sampai sebuah tendangan samping yang memaksa kedua pendekar terjerembab menyentuh tanah. Serang! Teriak Ki Rapanca kepada 4 guru dan puluhan cantrik yang berkumpul di belakangnya. Sesaat tampak pertarungan sengit antara pengikut Ki Rapanca melawan para guru padepokan yang dibantu puluhan cantriknya Ki Aditya. Disusul Ki Supala yang maju melawan Rapanca. Tampak 2 petinggi padepokan itu yang mati-matian mempertahankan nyawanya. Sampai sebuah tebasan Ki Supala yang mendarat di leher Ki Rapanca, mengakhiri sepak terjang sang pendekar yang beberapa tahun terakhir memimpin padepokan Sekar Buana. Setelah kematian Ki Dananjaya dan Ki Rapanca, para pengikutnya bersedia menyerah dengan meletakkan senjata. Sesaat kemudian, terlihat puluhan mayat yang tergeletak berjajar. Mayat-mayat korban perang saudara yang barusan terjadi. Sementara Ki Supala yang duduk di pelataran pendopo sembari memegangi kepala yang terasa amat berat, memikirkan tentang mandat dari Sang Mahaguru Argawisesa agar Ki Supala menjaga padepokan, dan sekarang Ki Supala merasa gagal dalam menjalankannya. Dibaringi air mata yang jatuh menetes membasahi wajahnya, sampai terdengar suara Jatmiko yang memanggilnya. Kang Mas, bagaimana dengan mereka Kang Mas? Tanya Jatmiko sembari menunjuk 4 guru beserta puluhan cantrik pengikut Rapanca yang sedang duduk terikat di atas tanah. Sesaat Ki Supala lupa akan kesedihannya. Perjuangannya masih belum berakhir, masih banyak masalah yang belum kelar pikirnya dalam hati. Sampai ia berjalan mendekati ke-4 guru beserta para murid pembangkang yang terikat, disusul pedang yang ia tarik dari sarungnya. Maafkan kami Kang Mas, kami menyesal Kang Mas. Ucap lirih seorang guru memohon ampun untuk nyawanya dan teman-temannya. Seharusnya kalian berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak dan mengambil keputusan.
Ucap Risupala hendak menebaskan pedangnya, sampai ia yang sepertinya tidak tega melakukannya. Jatmiko, bawa mereka semua ke penjara. Kita akan urus nanti. Ucap Risupala kepada Jatmiko. Sesaat tampak Jatmiko dibantu murid-murid Aditya yang menggiring mereka ke arah sebuah tempat yang biasa digunakan untuk mengurung murid yang melakukan kesalahan. Kalian jaga di sini. Jika mereka macam-macam, habisi saja, bunuh mereka. Ucap Jatmiko kepada 5 murid Ki Aditya yang dia tugaskan menjaga para pengkhianat. Sesaat di pendopo agung, dikala sang senja telah hilang tergantikan kedatangan gelapnya malam, mereka mengatur strategi bertahan untuk melawan kekuatan musuh yang berjumlah ribuan. Ki Supala membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Mereka silih berganti akan menjaga jalan masuk ke padepokan. Malam itu malam yang mencekam di padepokan Sekar Buana. Terlihat para guru dan murid padepokan yang sedang bersiap-siap guna mencambut musuh yang sewaktu-waktu bisa menyerang kapan saja. Sementara di tempat lain yang berjarak puluhan kilo, nampak Arya Binangun yang sedang khusyuk sembahyang bersama Wulandari istrinya. Setelah beberapa saat yang lalu, mereka memutuskan istirahat di sebuah candi kecil yang berada di wilayah Trowulan. Di bawah lembayung senja yang mulai memudar, tampak iring-iringan kuda yang melesat cepat melewati tapal batas Tuban memasuki wilayah Trowulan. Sampai kuda di depan memperlambat lajunya guna berhenti seketika diikuti mereka yang berada di belakangnya. Kenapa kita berhenti di sini, Tuan? Tanya Buntala penasaran. Kita istirahat dulu di sini. Kita jangan terlalu gegabah. Ucap Arya sembari membawa kudanya menuju ke arah sebuah candi kecil yang berada tak jauh dari tempat mereka berada. Tapi Tuan, padepokan dalam bahaya, Tuan. Ucap Arganta meragukan keputusan Arya Binangun. Arganta, jaga sikapmu. Ucap Argasena. Sebaiknya kita memulihkan tenaga dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ucap Balapati yang mengetahui maksud Arya Binangun. Apa gunanya jika kita tiba-tiba di sana, kita loyo sebelum perang, seperti kalian kemarin? Bisa-bisa kepala kita yang menggelinding sebelum sempat menyabut pedang. Ucap Balapati. Nampak Arganta dan Buntala yang sepertinya menerima alasan Arya Binangun. Sesaat kemudian tampak api unggun yang menyala menerangi tempat itu. Sementara di samping candi tampak Arya Binangun sedang sholat berjamaah bersama Wulandari. Sholat khodok demi memenuhi kewajiban yang tertunda saat mereka dalam perjalanan. Sesaat kemudian di perapian api unggun nampak 6 pria yang sedang berdiskusi sembari menjaga Wulandari dan Pitaloka, serta Panjali yang sedang tidur dalam candi. Bagaimana, Tuan? Apa kita bisa tepat waktu tiba di padepokan? Tanya Arganta yang masih mencemaskan nasib guru serta saudara seperguruannya. Mudah-mudahan saja. Seharusnya mereka bisa bertahan sebelum kita datang. Ucap Arya Binangun mencoba menghilangkan kegelisahan rekan-rekannya. Apakah kita akan menang, Tuan? Tanya Buntala cemas. Tampak Arya yang tersenyum sebagai jawaban untuk pertanyaan Buntala, sampai ia yang melihat ke arah Arganta. Arganta, Argasena, sebaiknya kalian tidur dulu, nanti setengah malam kita bergantian jaga. Ucap Arya kepada mereka bertiga. Tampak mereka yang menganggukkan kepala menyetujui permintaan Arya Binangun. Sesaat tampak ketiga orang itu yang mengambil tempat di sekitar api unggun untuk istirahat tidur. Sementara Arya Binangun, Buntala serta Balapati berjaga. Arya Binangun terlihat memindai sekitar sampai ia menatap ke arah candi di mana Wulandari sedang terjaga dengan menatap ke arahnya. Sepertinya kegelisahan sedang menghinggapi hati wanita itu hingga sepasang matanya sulit untuk dipejamkan. Balapati, kamu jaga di sini ya. Ucap Arya Binangun.
disusul Arya yang berjalan meninggalkan perapian menuju ke arah candi guna menghampiri istrinya. "Wulan, kenapa belum tidur?" Kang Mas, apakah kita akan baik-baik saja, Kang Mas? Tanya Wulandari dengan mimik wajah menggambarkan kecemasan. "Emang kenapa, Wulan? Apa kamu takut, Wulan?" Wulan takut, Kang Mas, jika nanti nasib memisahkan kita. Wulan ingin selamanya bersama Kang Mas. Ucap Wulandari dengan air mata yang keluar menetes membasahi pipi cantiknya. Tampak Arya Binangun yang mengangkat tangannya guna membersihkan air mata di pipi cantik istrinya itu. Sampai sebuah senyuman yang ia berikan guna mengurangi kekhawatiran Wulandari. "Wulan, sebagai seorang yang beriman, sudah semestinya kita berprasangka baik, Wulan, kepada suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Percayalah, Wulan, semua ini sudah diatur Sang Pencipta. Memang kita harus menjalani takdir ini. Jauh sebelum kita lahir tinggal, kita sudah tercatat di dalam buku itu, yaitu buku takdir." Sesaat tampak Wulandari yang terdiam sampai ia yang tersenyum. "Sekarang kamu tidur, Wulan. Perjalanan kita masih panjang," ucap Arya disusul sebuah senyuman dari Wulandari sembari merebahkan diri guna mencoba untuk tidur. Sesaat tampak Arya yang hendak kembali ke tempat Buntala dan Balapati yang sedang terjaga. Kalaupun nanti kita seperti itu, Wulan ingin menjadi syuhada bersamamu, Kang Mas. "Insya Allah, Wulan, kita akan menang dalam keadaan hidup ataupun mati," ucap Arya disusul sebuah ciuman ke kening Wulandari. Sementara itu di Padepokan Sekar Buana nampak para petinggi Padepokan yang sedang berkumpul di depan api unggun. Bagaimana langkah kita selanjutnya, Kang Mas? Tanya Jatmiko kepada Ki Supala. Untuk sementara, kita istirahat dulu. Saya yakin prajurit gelang-gelang tidak akan berani menyerang di malam hari. Benar, kita diuntungkan dengan posisi kita yang berada di ketinggian. Mereka tidak akan berani mengambil resiko, ucap Kamandaka. Tetapi alangkah baiknya kita tetap harus waspada. Siapa tahu mereka nekat menyerang. Jumlah mereka banyak, senjata mereka pun juga lengkap. Lalu ada dukungan dari puluhan pendekar Wengker. Jika itu terjadi, tetap sulit bagi kita untuk bertahan, ucap dari seorang petinggi Padepokan. Nampak mereka yang mengangguk-anggukkan kepala membenarkan ucapan yang baru saja mereka dengar. Sementara di Pendopo Agung tampak Ki Aditya yang sedang terbaring tak berdaya karena luka di dada dikarenakan serangan Rapanca. Terlihat juga beberapa cantrik yang sedang terluka serta anak-anak dan wanita sedang berlindung di sana. Malam itu terasa amat sangat panjang. Ki Supala beserta para pengikutnya mencoba bertahan guna melawan teror-teror musuh yang sedang mengepung di Padepokan Sekar Buana. Tak terasa 3/4 malam telah terlewati, menandakan waktu dini hari sedang berlangsung. Tampak Padepokan yang sunyi senyap menandakan pasukan musuh belum juga menyerang. Sementara di tempat yang berjarak cukup jauh dari Padepokan, terlihat Arganta beserta rekan-rekannya sedang bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sampai Arya yang datang setelah selesai menjalankan sembahyang subuh bersama Wulandari. Sesaat dengan tali kekang yang terayun bersama kaki yang terhentak, kuda-kuda berlari melesat menembus remang-remang malam menyelusuri jalanan yang sebelumnya pernah mereka lalui. Arya Binangun membawa rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian, di bawah siraman cahaya fajar, Arya Binangun beserta rombongannya menyelusuri wilayah Trowulan melewati anak sungai Berantas mencari jalan tercepat menuju Padepokan. Sementara di Padepokan Sekar Buana yang masih terpisah jarak yang jauh dari posisi Arya Binangun berada. Serbu! Teriak ratusan prajurit gelang-gelang.
Kisupala beserta pengikutnya dikejutkan oleh serangan fajar prajurit gelang-gelang yang mencoba meringsek masuk menerobos pertahanan para guru dan cantrik yang bertugas menjaga jalan masuk menuju padepokan. Sesaat tampak pertarungan sengit yang terjadi di jalan yang berjarak hanya beberapa puluh meter dari gapura padepokan itu. Sampai Jatmiko yang datang bersama murid-murid padepokan yang berada di bawah komandonya. Jatmiko mencoba memberi bantuan agar pasukan gelang-gelang tidak bisa menerobos masuk. Perang berlangsung lama, nampak sang surya yang mulai meninggi sedang pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, sampai bala bantuan musuh yang datang. Tampak ratusan prajurit yang kembali datang seolah-olah musuh tak ada habisnya. Memaksa Jatmiko menarik mundur cantrik-cantrik yang tersisa menuju ke belakang, di mana Ki Kamandaka beserta pasukannya sedang menunggu di depan gerbang padepokan. Sesaat pertempuran berpindah di gerbang padepokan. Tampak mereka yang kewalahan menahan laju tentara gelang-gelang. Sampai Kisupala beserta pasukannya yang datang memberi bantuan, mencoba sekuat tenaga memukul mundur musuh agar tidak masuk ke dalam padepokan. Sesaat tampak para pendekar yang bahu-membahu mencoba memukul mundur musuhnya. Sampai suara keras trompet yang terdengar dari bawah. Semuanya mundur! Teriak lurah prajurit memberi perintah kepada bawahannya. Disusul pasukan musuh yang perlahan meninggalkan tempat itu dengan meninggalkan ratusan mayat yang bergelimpangan dari pihak padepokan maupun prajurit gelang-gelang. Sesaat kemudian, di saat sore hari menjelang, terlihat para murid padepokan yang sedang mengumpulkan jasad-jasad saudara mereka yang gugur. Dari pihak musuh, lebih dari 100 prajurit gelang-gelang yang gugur, termasuk bekel dan beberapa lurah prajurit. Sedangkan dari pihak padepokan, 3 guru serta 40 murid padepokan menjadi korban, sementara puluhan lainnya hanya terluka. Sore itu terlihat api kremasi yang sedang berkobar membakar jasad 3 guru dan 40 murid padepokan yang gugur. Di bawah cahaya lembayung senja yang sedang menyinari langit sebelah barat, tampak 9 kuda yang berhenti di sebuah tanah lapang. Arya Binangun yang berhenti bersama rombongannya setelah hampir seharian melakukan perjalanan tanpa henti. Teman-teman, kita istirahat dulu di sini ya, ucap Arya sembari menatap ke arah di mana sebuah gunung sedang berdiri kokoh di kejauhan. Gunung Wilis yang terlihat dari wilayah Daha. Disusul rombongan yang turun dari pelana kuda. Sesaat kemudian di atas sajadah, Arya Binangun dan Wulandari melaksanakan sembahyangnya. Sementara anggota rombongan yang lain sedang menikmati bekal makan guna mengisi tenaga yang terkuras selama di perjalanan, sebelum nanti mereka melanjutkan perjalanan kembali. Kang Mas, kapan kita sampai? Tanya Pitaloka yang sepertinya sedang diselimuti kekhawatiran. Khawatir mencemaskan keadaan romonya yang sebelumnya telah pergi terlebih dahulu menuju ke padepokan Sekar Buana. Seharusnya sebelum tengah malam kita sudah sampai di wilayah gelang-gelang, Pitaloka, ucap Arya sembari menarik tali kekang kuda disusul kudanya yang kembali berlari menuju ke arah wilayah Kadipaten Gelang-gelang. Terlihat kuda-kuda yang berlarian meninggalkan jejak bersama butiran debu yang berterbangan. Sementara itu di suatu tempat yang berjarak cukup jauh, di sebuah tempat lapang yang berada di bawah padepokan Sekar Buana, tampak ratusan prajurit yang kembali dari medan laga setelah hampir seharian mereka mencoba membobol pertahanan Kisupala dan pengikutnya. Disusul 3 perwira prajurit berpangkat bekel berjalan menuju sebuah arah tenda di mana Senopati Gelang-gelang sedang menunggu mereka. Senopati Wiraraga yang ditugaskan Tumenggung Adipati Gelang-gelang untuk menaklukkan padepokan Sekar Buana. Sampai sebuah tamparan yang diberikan kepada bekel itu, yang tadi datang menghampiri Senopati.
sebuah tamparan sebagai hadiah atas ketidakbecusan mereka menjalankan mandat dari Senopati Wiraraga. Sementara itu, di balik semak-semak yang berada tak jauh dari perkemahan prajurit gelang-gelang, sepasang mata sedang mengawasi perkemahan prajurit itu. Sampai seorang pria yang berjalan pergi meninggalkan tempat itu masuk ke dalam hutan, menuju di mana puluhan rekannya berada. Sesaat tampak langkah kaki itu yang berhenti di sebuah tempat yang berada di tengah hutan, yang segera disambut puluhan orang yang datang menghampirinya. Di tempat itu sekitar 30 pendekar datang berkumpul guna membantu Padepokan Sekar Buana. Mereka adalah para pendekar asuhan Padepokan yang sebelumnya turun gunung setelah menyelesaikan pendidikannya di Padepokan Sekar Buana. Mereka kembali setelah mendengar kabar tentang keadaan Padepokan yang sedang dalam keadaan genting. Bagaimana? Tanya seorang pria paruh baya yang mereka kenal sebagai Ki Dharmajaya. Sepertinya pasukan gelang-gelang gagal, Kang Mas. Ucap pria yang kembali dari tugasnya untuk mengintai. Kapan kita, Kang Mas, menyerang balik? Tanya seorang pendekar yang hadir. Tunggu dulu. Kita tunggu waktu yang tepat. Ucap Ki Dharmajaya yang sepertinya tak mau bertindak gegabah. Sepertinya mereka sudah tak sabar menarik pedang yang sudah lama tersarung. Kita tunggu sampai besok. Ucap Ki Dharmajaya kepada puluhan rekan-rekannya. Malam itu di sebuah tenda besar milik Senopati Gelang-Gelang, tampak sebuah rapat sedang digelar dengan hadirnya para bekel serta beberapa pendekar dari Wengker. Sepertinya Rapanca dan Danajaya telah mati, Gusti. Ucap seorang bekel yang tadi ikut menyerang Padepokan. Dari mana kamu tahu? Ucap Senopati Wiraraga mencoba mengorek keterangan. Tadi saat kami menyerang, Rapanca beserta pengikutnya tidak satu pun yang terlihat, Gusti. Ucap bekel itu sembari menundukkan kepala. Benar, Gusti, tidak ada satupun dari pihak Padepokan yang membantu kami untuk membuka jalan. Ucap bekel yang lain menanggapi berita rekannya. Sesaat tampak kecemasan yang menyelimuti Senopati Wiraraga. Senopati Wiraraga takut gagal menjalankan mandat dari Tumenggung Adipati Gelang-Gelang. Sampai suara menyela pembicaraan mereka. Suara dari tokoh pendekar Wengker beberapa waktu lalu pernah berhadapan dengan Arya Binangun. Ki Condrolono, lurah perampok yang bergabung di barisan pasukan Gelang-Gelang. Jangan khawatir, Gusti Senopati. Kita masih bisa menang. Ucap Ki Condrolono mewakili para pendekar Wengker. Tampak Senopati Wiraraga dan para bekel yang menoleh ke arah Condrolono. Buktikan saja, hanya banyak ngomong. Ucap seorang bekel senior. Bajingan, apa kamu mau nyari mati di sini? Ucap Condrolono sembari berdiri serta merta diikuti oleh rekan-rekannya. Siapa takut? Ucap bekel sembari memegang gagang pedangnya dan disusul para bekel yang lain berdiri guna menyambut tantangan para pendekar Wengker. Sesaat ketegangan terjadi antara bekel Gelang-Gelang dengan para pendekar Wengker yang terkenal sangat-sangat beringas. Sampai suara Senopati Wiraraga yang terdengar guna melerai mereka. Sudah. Kalian di sini untuk Padepokan Sekar Buana, bukan saling bunuh. Teriak marah Senopati penuh kekesalan. Tapi Gusti, mereka yang memulai duluan. Semuanya keluar. Teriak Senopati Wiraraga sembari menendang meja penuh tuak di hadapannya. Sesaat tampak para bekel dan pendekar yang keluar meninggalkan tenda Senopati Wiraraga. Bekel sialan. Besok hati-hati kamu. Jaga nyawamu yang cuma satu itu.
Ucap bernada ancaman yang terlontar dari mulut Condrolono. Disusul langkahnya beserta kawan-kawannya kembali menuju ke tempat di mana puluhan pendekar Wongker sedang berkumpul. Sementara di tengah jalan yang membelah hutan gelang-gelang, derap kaki kuda yang terdengar sunyi di malam hari, sampai ringkikan kuda-kuda yang terdengar pertanda kuda-kuda yang berhenti mendadak. Setelah puluhan orang tiba-tiba muncul menghadang 9 kuda yang sedang membelah jalanan menuju Padepokan Sekar Buana. Berhenti, siapa kalian? Mau kemana? Bentak Ki Dharmajaya kepada Arya Binangun serta rombongan. Hei, apa urusannya dengan kalian? Sebaiknya kalian minggir. Bentak Pitaloka yang terkenal pemarah. Sesaat tampak Ki Dharmajaya yang menatap kanan kiri, isyarat agar rekan-rekannya bersiap. Disusul 30 pendekar berdiri menyerang rombongan yang sedang duduk di atas pelana kuda, memaksa rombongan turun guna meladeni musuhnya. Tampak Ki Dharmajaya beserta ketiga temannya yang berjalan maju untuk membantu melumpuhkan Arya dan rombongannya. Sesaat pertempuran sengit terjadi di tempat yang berjarak sekitar 1 mil dari lokasi perkemahan para prajurit gelang-gelang. Sampai suara Ki Dharmajaya terdengar sebagai isyarat untuk rekan-rekannya. Berhenti, cukup. Mereka saudara kita. Teriak lantang Ki Dharmajaya setelah menyadari setiap jurus dan gerakan silat Arya Binangun sama dengannya. Seperti Ki Dharmajaya dan kawan-kawannya juga merasa hal yang sama saat melawan Argasena dan kawan-kawannya. Siapa kalian sebenarnya? Tanya Ki Dharmajaya dengan nada yang terdengar lebih lembut dari tadi. Saya Arya Binangun, murid Ki Sutameja. Ucap Arya mencoba mengenalkan diri. Hah? Kang Mas Sutameja? Iya Ki, benar. Dan itu istri saya Wulandari, putri beliau Ki. Kalian, mereka saudara kita. Ucap Ki Dharmajaya penuh semangat kepada rekan-rekannya. Disusul sebuah pelukan hangat Ki Dharmajaya kepada Arya Binangun menyambut kedatangan mereka. Sesaat kemudian di sebuah perapian tampak Ki Dharmajaya yang sedang duduk bersama Argasena sembari menatap ke arah di mana Arya Binangun sedang sembahyang bersama istrinya. Argasena, apa yang dilakukan oleh Arya itu? Tanya Ki Dharmajaya kepada pria yang ada di sampingnya. Mereka sedang sembahyang Ki. Ucap Argasena sembari melanjutkan makannya. Ia tahu dia sedang sembahyang. Loh kenapa kalau sudah tahu nanya Ki? Ucap enteng Argasena yang sepertinya tidak mau diganggu saat ia makan. Alah, sudahlah. Anggap saja saya tidak bilang apa-apa. Ucap pria paruh baya yang kesal oleh jawaban Argasena. Apa Arya mengikuti agama baru dari pesisir? Ucap lirih Dharmajaya yang masih penasaran, yang tak sengaja terdengar di telinga Argasena. Iya Ki, benar. Memang kenapa Ki? Tidak ada apa-apa. Ucap Ki Dharmajaya sembari memikirkan sesuatu. Sepertinya Ki Dharmajaya tertarik dengan cara sembahyang Arya dan Wulandari. Malam itu sekitar 40 pendekar berkumpul dalam satu hutan gelang-gelang, menunggu saat tepat guna menyelamatkan saudara mereka yang terjebak di padepokan yang sedang dikepung ribuan tentara gelang-gelang. Dini hari di dalam hutan gelang-gelang terlihat puluhan pendekar yang sedang bersiap dengan mengasah senjata mereka. Hingga suara Ki Dharmajaya yang terdengar. Semuanya, kita berangkat. Ingat pesanku, jangan gegabah, ikuti setiap arahanku. Ucap pria paruh baya yang siap dengan rencananya yang sedari tadi malam telah disiapkan dengan Arya Binangun. Arya, kamu tidak mau ikut? Tanya Ki Dharmajaya melihat Arya yang kembali setelah mengambil air wudhu dengan istrinya.
Nanti saya nyusul, Ki. Baiklah, kutunggu kamu di sana, ucap Ki Dharmajaya disusul langkah cepatnya menyusul rekan-rekannya. Kang Mas Arya, Pitaloka pergi dulu, ucap Pitaloka yang berjalan bersama Arganta dan Buntala. hati-hati ya Pitaloka, ucap Wulandari mengantar kepergian sahabatnya. Sesaat tampak Arya Binangun yang sedang menjalankan sembahyang subuh bersama istri tercintanya. Dengan khusyuk mereka larut dalam ibadah. Sementara tak jauh dari tempat mereka sembahyang, Argasena dan Balapati bersama Pancala serta Pancali sedang mempersiapkan senjata beserta 6 kuda untuk digunakan dalam perang yang sebentar lagi mereka jalani. Kembali kepada Arya dan Wulandari yang sedang khusyuk berdoa memohon Sang Pencipta untuk mempermudah jalannya dalam berjihad. Sampai cahaya merah keemasan sang fajar terlihat di ufuk sebelah timur. Disusul Arya dan Wulandari berdiri guna menuju ke arah kuda yang disiapkan oleh Pancala dan Pancali. Dikala sang surya sedang menghiasi langit sebelah timur dengan cahaya fajar, Ki Dharmajaya sedang berjalan menyelusuri hutan bersama 30-an pendekar. Pitaloka, Arganta, dan Buntala juga ikut dalam rombongan Ki Dharmajaya. Mereka tak mampu berdiam diri lebih lama. Dalam benak mereka terlintas nasib Ki Aditya beserta para murid-muridnya. Sesaat setelah menempuh perjalanan kurang lebih dari 1 mil, langkah mereka terhenti tak jauh dari perkemahan musuh. Disusul mereka yang bersembunyi di lebatnya semak-semak mencoba menyamarkan diri agar tak disadari oleh prajurit musuh. Dari kejauhan mereka mengawasi gerak-gerik musuh. Sekitar 1000 prajurit gelang-gelang sedang berbaris menunggu aba-aba dari Senopati Wiraraga yang menjadi panglima tertinggi. Sampai sebuah isyarat yang diberikan Senopati Wiraraga kepada para bekel agar maju. Disusul para bekel yang berjalan cepat naik ke atas diikuti para lurah prajurit beserta 1000 prajurit yang berjalan di belakangnya. Sementara para pendekar Wangkar berjalan pelan di barisan paling belakang. Hari itu Senopati Wiraraga berniat mengakhiri pertempuran dengan mengirimkan seluruh pasukannya guna meluluh lantakan Padepokan Sekar Buana beserta isi-isinya. Ki Dharmajaya, kita serang mereka sekarang, ucap Pitaloka yang sudah tak sabar. Nanti dulu, Nduk, sabar, ucap Ki Dharmajaya kepada putri sahabatnya. Tak hanya Pitaloka, para pendekar sepertinya juga tak sabar untuk menyerang. Terlihat dari senjata mereka yang terhunus sendari tadi. Sementara di atas yang berada di lereng Gunung Wilis, di gerbang Padepokan, tampak para guru Padepokan yang sedang bersiap bersama para cantrik-cantriknya. Sekitar 150 cantrik ditambah 20 murid Ki Aditya beserta 12 guru Ki Supala, Ki Jatmiko, dan Ki Kamandaka. Mereka bersiap menyambut kedatangan musuh, bertekad mempertahankan harga diri beserta Padepokan Sekar Buana. Tak peduli hidup atau mati, mereka bertekad melawan. Sampai terdengar suara riuh pikuk dari bawah. serang! Teriakan yang terdengar menggema, terdengar gemuruh memecah keheningan suasana pegunungan. Suara yang mampu membuat sebagian dari pengikut Ki Supala kehilangan nyalinya. Terlihat dari keringat mereka yang tiba-tiba keluar bersamaan tangan yang gemetar. Jangan takut, Dewata ada di pihak kita, teriak Ki Supala mencoba menyemangati pasukannya. Lebih baik kita mati sebagai kesatria daripada hidup dalam penindasan, teriak Kamandaka. Mahaguru menunggu kita di surga loka, ucap keras Jatmiko. Suara yang terdengar dari para cantrik guna menguatkan diri mereka membakar semangat juang agar tetap berkobar. Sampai beberapa prajurit gelang-gelang yang datang berlari menuju ke arah mereka, yang segera disambut sabetan pedang oleh Ki Supala beserta para pengikutnya.
Disusul gelombang besar pasukan yang datang, mengakibatkan perang antara dua kubu tak bisa dihindarkan lagi. Terdengar suara tameng yang sedang bertabrakan disusul bunyi pedang yang beradu. Sampai sebuah jeritan mereka yang terkena sabetan pedang serta tusukan mata tombak. Tampak pertempuran sengit sedang berlangsung. Perlahan-lahan korban mulai berjatuhan dari pihak padepokan maupun tentara gelang-gelang. Sementara di kaki gunung, tampak Ki Dharmajaya sedang memindai perkemahan musuh. Disusul laki-laki parubaya itu yang melihat ke arah atas. Sampai sebuah aba-aba yang diberikan Ki Dharmajaya. Semuanya, serang! Diikuti Pitaloka, Buntala beserta Arganta yang menyambutnya dan disusul puluhan pendekar yang keluar dari persembunyiannya guna berlari menuju ke arah Senopati Wiraraga beserta 100 pengawalnya. Tampak Senopati Wiraraga dan para pengikutnya yang terkejut melihat serangan mendadak dari para pendekar pimpinan Ki Dharmajaya yang serta-merta memaksa Senopati Wiraraga menarik pedangnya. Lindungi Gusti Senopati! Teriak seorang bekel disambut para prajurit yang membentuk barisan guna menahan laju puluhan pendekar yang berlari ke arah perkemahan. Sampai suara pedang yang beradu dengan tameng menandakan pertempuran antara kedua kubu yang terjadi. Pertempuran antara 100 pengawal Senopati Wiraraga melawan 30-an pendekar yang dipimpin Ki Dharmajaya. Sementara di padepokan yang berada di atas, di mana perang juga sedang berlangsung sengit, terlihat di tengah medan pertempuran Ki Supala yang sedang bertarung dengan seorang bekel yang memimpin serangan. Sepertinya bekel itu mampu mengimbangi Ki Supala. Sampai puluhan pendekar Wengker yang tiba di medan perang disusul sebuah tombak yang dilemparkan oleh pendekar Wengker. Tombak yang melesat mengenai tubuh bekel dari belakang, yang serta-merta menjadikan tubuh bekel itu sempoyongan kemudian jatuh tersungkur ke tanah. Sesaat dengan sayup-sayup dia menatap ke arah seorang pria yang sedang berjalan ke arahnya. Condrolono yang datang memenuhi janjinya. Bajingan kamu, Condrolono, ucap bekel senior sebelum meregang nyawa. Sudah kubilang, jaga nyawamu. Ucap Condrolono sembari meludah jasad bekel gelang-gelang. Melihat keadaan para pendekar Wengker, Kamandaka dan para guru berkumpul bersama Ki Supala guna menghadapi sepak terjang Condrolono beserta kawan-kawannya. Tak butuh waktu lama pertempuran para pendekar melawan para petinggi padepokan pun terjadi. Pendekar Wengker yang terkenal sakti dengan tubuh kerasnya bukan lawan yang bisa dianggap remeh oleh Ki Supala beserta saudara seperguruannya. Sekuat tenaga Ki Supala beserta rekan-rekannya mencoba memberi perlawanan. Sementara di tempat lain, tampak pertarungan yang sedang berlangsung antara para pengawal Senopati Wiraraga melawan para pendekar yang dipimpin Ki Dharmajaya. Sampai suara pekikan takbir yang terdengar di kejauhan. Allahu Akbar! Teriak Arya Binangun dari atas kudanya sembari menghunuskan pedang sambar nyawanya. Suara takbir yang mengiring kedatangan 6 penunggang kuda yang meloncat menerjang barisan musuh membuat barisan prajurit Senopati Wiraraga yang porak-poranda. Disusul pedang yang melesat merobohkan para prajurit yang beberapa hari meneror padepokan. Sampai Argasena beserta kawan-kawannya yang berhasil melumpuhkan Senopati Wiraraga beserta segelintir pasukan guna dijadikan sandera. Sesaat terdengar suara trompet yang ditiup oleh Buntala. Trompet yang menghasilkan bunyi keras sebagai isyarat agar para prajurit mundur. Sementara di gerbang padepokan, di mana Ki Supala dan pengikutnya sedang terdesak, terdengar suara trompet keras dari bawah. Suara trompet sebagai isyarat para prajurit harus mundur. Terlihat para prajurit yang kebingungan. Bagaimana nih, Kang? Tanya seorang bekel kepada bekel yang lain. Mundur, kita mundur dulu. Jawab seorang bekel kepada rekan-rekannya. Sampai para bekel yang tersisa sepakat untuk kembali turun.
Dengan perlahan mereka pergi dari padepokan guna memenuhi panggilan Senopati Wiraraga. Contolono, mundur dulu. Teriak seorang bekel kepada para pendekar Wangker agar mau mematuhi perintah Senopati Wiraraga. Ada apa ini? Tanya Ki Supala yang seolah tak percaya dirinya dan para pengikutnya mampu selamat.